Selamat siang Bu Retno dan teman-teman. Di kesempatan siang hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang hukum perikatan. Kelompok kami ada Gloria, Samuel, Daniel, Kendra, Yulia, Alicia, dan James. Silakan dilanjutkan. Ya, pengertian hukum adalah hukum yang dibuat antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak atas prestasi sedangkan satu pihak yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut. Menurut ahli Hoffman R. Setiawan, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum. Sehubungan dengan itu, seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikat diri untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain yang berhak atas sikap yang demikian itu. Menurut ahli Darus Badrul Zaman, hukum perikatan dimaknai sebagai seperangkat aturan yang memberikan pengaturan terhadap dilaksanakannya perikatan. Tujuan pada pasal 1234 KUH Perdata tertulis tujuan perikatan yakni dengan memberikan penjelasan tentang tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perikatan adalah terpenuhnya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud harus halal dalam artian tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Lalu sumber perikatan Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Maknanya, perikatan bersumber dari beberapa hal, seperti perjanjian dan undang-undang. Namun, meski demikian, perikatan juga dapat bersumber dari jurisprudensi, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, serta ilmu pengetahuan hukum. Kemudian objek perikatan. Menurut pasal 1234 KUH Perdata memberikan pengaturan tentang objek ataupun jenis perikatan. Objek dalam perikatan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu. Objek dalam hukum perikatan lazim juga disebut sebagai prestasi dalam perikatan, yaitu 1 untuk memberikan sesuatu, 2 untuk berbuat sesuatu, dan 3 untuk tidak berbuat sesuatu. Lanjut. Pengaturan hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata, yang pengaturannya menganut sistem terbuka. Artinya setiap orang bebas melakukan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian, yang kedua mengadakan perjanjian dengan siapapun, ketiga menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan keempat menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis dan lisan. Ya, bagian saya, macam-macam perikatan itu ada 4. Yang pertama adalah perikatan bersyarat, perikatan yang lahir maupun berakhir, yang digantungkan pada suatu peristiwa yang belum atau tidak tentu terjadi. Yang kedua adalah perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, yaitu perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan pasti akan tiba. Yang ketiga adalah perikatan manasuka. Perikatan manasuka adalah di mana terdapat 2 macam atau lebih prestasi. Yang keempat adalah perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Next. Sistem hukum perikatan adalah terbuka, artinya KUH Perdata memberikan kemungkinan bagi setiap orang mengadakan bentuk perjanjian apapun, baik yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan khusus maupun perjanjian baru yang belum ada ketentuannya. Menurut ketentuan pasal 1319 KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang mempunyai nama tertentu maupun yang tidak mempunyai nama tertentu tunduk pada ketentuan umum yang dimuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Kasus berita ini diambil dari CNN Indonesia. Dalam berita ini disebutkan bahwa Baris Krim Polri
menerima laporan dari PT Indo Retail Makmur Tbk bahwa PT Indo Beras Unggul melanggar perjanjian beras. Dalam berita tersebut dinyatakan bahwa kedua pihak telah menyepakati kontrak yang mengatur pasokan beras dengan mutu varietas dan kemasan tertentu. Namun ternyata mutu beras yang dipasok oleh PT Ibu berada jauh di bawah kesepakatan. Jika dilihat dari berita tersebut, maka jelas bahwa PT Indo Beras Unggul melanggar perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, kasus ini bisa diklasifikasikan ke dalam pelanggaran hukum perikatan. Karena dalam perjanjian tersebut dikatakan bahwa PT Ibu bersedia untuk memasok beras dengan kelas mutu 5, sedangkan realitanya yang diberikan adalah beras dengan kelas mutu 2. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat masuk akal jika PT Indo Retail Makmur membawa masalah ini ke jalur hukum karena beras yang dipasok oleh PT Ibu tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, dengan pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh PT Ibu mengenai mutu beras yang dipasok, bisa saja berdampak negatif pada nama baik perusahaan PT Indo Retail Makmur karena bahan pangan yang mereka sediakan jelas kurang berkualitas dan nantinya akan dipasarkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia, mengingat keberadaan Indomaret ada di mana-mana. Kami menyarankan agar masalah ini segera diselesaikan dengan cara yang seadil-adilnya. Selain itu, kami juga menyarankan kepada PT Indo Retail Makmur agar mencari pemasok bahan pangan yang lain sehingga bisa mendapatkan bahan pangan dengan mutu yang sesuai harapan. Untuk PT Ibu juga disarankan untuk memenuhi pesanan yang diminta oleh perusahaan lain dengan benar agar tidak ada yang dirugikan, apalagi sampai dibawa ke jalur hukum karena bisa berdampak buruk juga terhadap nama baik perusahaan PT Ibu. Sekian presentasi dari kami. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Silakan jika ada yang ingin dipertanyakan.